Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang memberikan banyak tanda-tanda kepada kita semua. Simbolisasi dalam Islam begitu banyak dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Salah satu simbol tersebut adalah kurban, yang mana disitulah kita melihat, merasakan betapa besar cintanya Nabi Ibrahim kepada anaknya, yang kemudian cinta tadi disimbolkan dengan seekor domba oleh Allah pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kurban, tanda cinta, sebagai salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kurban tanda cinta, bukan sekedar kurban biasa, tapi kurban terbaik yang ingin kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah, maka sesungguhnya itu semua akan kembali kepada kita sendiri. Maka ketika kita berkurban sebagai tanda cinta kita, jangan cuma sekedar berkurban biasa. Inilah dia kurban tanda cinta bersama Yayasan Tawaf atau Yayasan Ta'awun Wakaf Indonesia. Kurban terbaik yang akan kita berikan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, di tempat-tempat yang saat ini mungkin masih terkena bencana yang belum tersentuh. Bersama PT Al Kurban Indonesia dan bergandengan dengan Yayasan Ta'awun Wakaf Indonesia, kita akan memberikan kurban tanda cinta terbaik ini di tahun ini. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk berkurban sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di Madrasah Al-Fatih Situdaun, dan seperti yang teman-teman bisa saksikan, di depan kita ada masjid yang saat ini alhamdulillah bisa kita saksikan sudah mulai naik di lantai 2, dan ini Masya Allah berprogres dengan cukup baik. Ketika di bulan Maret lalu kita laporkan bahwasanya progres masjid sudah di lantai 1, dan alhamdulillah sekarang sudah naik di lantai 2, dan atap insya Allah akan diikhtiarkan di akhir Zulqa'dah ini. Semoga Allah mudahkan prosesnya, sudah bisa naik. Dan seperti yang kita ketahui bersama, masjid merupakan sebuah tempat yang terbaik di atas muka bumi ini. Seperti hadis Nabi SAW, khairul biqa'il masajid, sebaik-baik tempat adalah masjid. Dan masjid ini insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa memadai untuk 2000 lebih jamaah. Sebuah nominal atau sebuah kuantiti yang cukup besar, dan terbayang siapa yang ada di dalamnya, orang-orang hebat, orang-orang muslim yang Masya Allah luar biasa, yang mendawamkan Al-Qur'annya dengan luar biasa, itu mengisi keseharian di masjid ini dengan sangat luar biasa bahagia. Dan masjid ini insya Allah diizinkan atau direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita bangun dengan anggaran sekitar 11 miliar. Maka bagi siapapun di antara kaum muslimin yang ingin turut serta dalam proses kebaikan ini, kesempatan untuk itu masih terbuka lebar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki bagi kita untuk terlibat dalam kebaikan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga sudah jelas. Antara hijrah dan cinta, persembahan dari Akademi Cinta. Membicarakan tentang cinta memang tidak ada habisnya. Banyak yang mau merasakan manisnya, banyak yang semangat, tapi memulainya saja kadang bingung, atau bahkan dari sejak mulainya saja sudah salah atau keliru. Alangkah baiknya kita ilmi dulu sejak memulai. Maka pada malam hari ini, insya Allah kita akan belajar tentang cinta. Bukan bermaksud menggurui tentang cinta, tetapi ingin mengajak belajar bersama tentang cinta. Walau tentu kalimatnya tak seindah pujangga, walau sentuhannya tak sesyahdu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walau alurnya
tak sekuat Ibnu Hazm. Insya Allah malam ini kita akan membahas tentang cinta. Karena kita punya cinta, maka harus belajar tentang cinta. Untuk terus menyegarkan cinta yang ada di dalam dada, agar mendapatkan keberkahan untuk terus menyegarkan rasa. Agar tidak terasa hambar begitu saja cinta yang telah kita mulai. Cinta adalah sebuah tema besar di dalam peradaban manusia. Oleh karena itu, kita harus mengilmuinya, kita harus mempelajarinya. Jelas, Romeo dan Juliet bukan tempat belajar yang pas. Karena apalah istimewanya, cinta berujung pada petaka. Itu bukan bukti setia, tetapi kepicikan cinta. Jelas, Kois dan Laila bukan lambang kasih yang sejati. Karena mengapa mencinta harus seperti Kois yang mencintai Laila hingga ia bergerak orang yang gila Laila. Majnun Laila. Di tengah kekosongan teladan, entah siapa yang mau dijadikan panutan dalam bercinta. Di tengah terombang-ambingnya rasa yang tidak jelas harus dibawa kemana arahnya. Di tengah polemik masyarakat yang angka perceraiannya begitu tinggi. Bayangkan teman-teman, bayangkan saja. Menurut data resmi Badan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, ada 479.000 lebih pasangan menikah telah resmi bercerai selama 2019. Wow, astagfirullah. Hampir 0,5 juta lebih, angka yang fantastis. Untuk itu akademi ini ada. Semoga akademi ini menjadi solusi dari kosongnya keteladanan tentang cinta, dari terombang-ambingnya rasa, dari polemik masyarakat yang mudah bercerai. Akademi ini bernama Akademi Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah keberkahan buat kita semua nih alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita bisa kedatangan guru kita nih. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz. Assalamualaikum Mas Aduh Ustaz. Terima kasih undangannya. Ini siapa ngundang siapa nih? Iya. Kita cuma ketepatan lokasi. Karena kan channel Ustaz. Ya alhamdulillah nih hari ini ya. Benar. Malam ini kita ada Akademi Keluarga dan di mana temanya hari ini malam ini adalah hijrah dan cinta. Ya salam. Antara hijrah dan cinta. Antara hijrah dan cinta. Antara Jadi dia hijrah dan cinta. hijrah sama cinta itu ada antaranya. Antara Ini Tafsirnya begitu. tafsirnya begitu. itu dalam ya Mas ya. Karena kalau misalnya kita bahas tentang hijrah, kita mencoba untuk berhijrah, cinta, ada cinta di hijrah itu gitu kan. Kita hijrah juga karena cinta. Karena cinta kepada Allah, tapi nggak bisa dipungkiri juga ketika berhijrah itu ada cinta yang Ada proses. proses juga yang masya Allah tuh. Benar. Kayaknya Ini kayaknya banyak curhat sama Ustadz juga udah banyak sih sebenarnya. kalau ini nggak ada udah Ustadz kita Kayaknya malah besok saya paling. saya malah belum dengar kayaknya ini ya kan. Yang banyak pengalaman kan di sini nih. Iya kan hijrah, cinta, ya kan. Kalau kayaknya Ada hijrah, kita ingin berhijrah lebih baik. Tapi ada hati yang harus dijaga, Yes. ada cinta yang harus dijaga. Kadang kayak agak dilematis gitu. waduh, pilih mana gitu. Iya. Tapi Ustadz pernah nggak Ustadz ada yang curhat sama Ustadz memilih antara hijrah atau cinta tapi terpaksa memilih salah satunya, itu ada nggak? Kan ada juga teman-teman semuanya ada yang hijrah sama cinta, ada yang sukses hijrah dan cintanya akhirnya sejalan. Ada juga mungkin yang harus nggak sejalan, ada juga kan di kadang-kadang. Tapi kalau di Ustadz ada suka Curhatan ya. Iya ada banyak itu. Banyak Ya tadi masalahnya kadang-kadang ya hanya masalahnya cuma masalah waktu kadang-kadang. Kesadaran hijrah yang tidak bersama. Namanya kadang-kadang hidayah kan datang kapan saja ya. Iya. Ya kan umpamanya datang pada sang suami kesadaran untuk berislam, istrinya belum. Iya. Ya, itu aja udah masalah serius tuh. Iya. Atau sebaliknya. Tapi dulu saya lebih sering menjumpai, tapi dulu karena ini ya. Saya nggak tahu dulu karena dulu saya punya banyak pengajian tuh, pengajian ibu-ibu diantaranya. Itu terasa betul itu.
Jadi ibu-ibunya itu rajin Semangat. ngaji. Wah, ngajinya itu seminggu bisa berkali-kali Oh tuh. iya. Dengan dapat ilmu Islam ideal gitu ya. Mm-mm. Begitu pulang lihat suaminya. Begini doang suamiku nih. Itu terasa tuh. Terasa ya. Terasa itu. Makanya terus saya pensiun jadi ustadz. Ustadz ibu-ibu. Majelis taklim. Bukan, dia nggak majelis taklim. Ditangisin terus, Mas. Oh, Ya diperhatiin Allah. terus. Iya, terus saya ya. bilang berat ya gitu. Karena tadi. Iya. Gimana tuh? Tapi Kalau Ustaz apa yang dicurhatin terus ya sebenarnya? Bisa nggak di luar ini? Mas, tapi menarik nih kalau misalnya kita bilang kita juga kan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, Mas ya. Tadi ya, Ustaz, maksudnya kita Iya. mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Cuman memang dibilang tantangan juga ada, gitu kan? Ada tantangannya, ada perjalanannya. Menarik juga sebenarnya Mas Ari juga, Ustaz. Gimana? Jadi dulu kalau kita lihat Mas Ari ini, wah, ya kan? Oh. Fiji, Iya. ya kan? Di mana-mana sepertinya, ya kan? Jadi kalau ketemu, wah. Dan ya Pak, dua-duanya kan di dunia entertainment juga. Cuman Masya Allah yang Ana lihat nih Mas, Antum kan mulai ngegas. Apa identitas Islamnya lebih kelihatan gitu kan. Itu ada nggak sih yang apalagi kan ya bukan hanya istri Antum sih, istri Ana juga dulu kan nggak berhijab gitu ya, nggak khimar gitu tuh. Pengen tahu sebenarnya Ustaz. Harus dibagi saya kira. Harus dibagi tuh. Saya kira manfaat nih buat. Waduh. Gimana tuh tantangannya? Dulu saya tuh apalagi zaman metal banget saya. Metal. Itu saya tuh nggak kurang tidur Ustaz. Mata tuh ditemin tuh. Itu kan nge-metal kan. Iya. Mata ditemin, kuku pada hitam. Kalau manggung ini juga hitam juga. Makan cumi. Ya udah gitu ya memang ya di proses ketemu sama istri saya aja sebenarnya udah seperti hadiah dari Allah sebenarnya. Gitu. Masya Allah. Tapi memang dalam apa namanya mendekat ke jalan Allah itu sebuah proses maksudnya sebuah proses yang abis ini challenge-nya ini gitu ya. Ternyata menikah sebagai suami istri enggak semata-mata cuma nikah aja tuh selesai gitu kan. Ya dulu ngejalaninnya nikah ya happy aja, ada ini didik anak gede punya keluarga, cari nafkah, sesimpel itu. Belum ada yang apa namanya kita tuh mau kemana gitu kan. Gitu. Sampai pada satu titik di mana kemudian saya sudah lagi ya proses belajar lah. Saat itu lagi proses belajar karena ya ada saya dulu sebenarnya gini Ustaz, termasuk orang yang suka kalau ada orang ngaji tuh nyinyir. Saya dulu termasuk gitu. Jadi main analogian gitu, main logika-logikaan gitu kan. Kalau ada orang ini pasti gini, nah ketemu sama teman saya yang suka berdialog itu. Tersentil dengan satu perkataan dia, saya rasa apa tuh kata-katanya Mas? Ada lah. Ada. Salah satunya yang itu yang kalau misalnya Antum tiba-tiba meninggal sekarang, follower segitu banyak buat apa? Gitu salah satunya. Tapi setelah sepanjang obrolan kita gitu, banyak hal yang di situ mulai sedikit demi sedikit gitu kan, mulai belajar. Nah, belajar juga ngumpet-ngumpet, ternyata masih santri YouTube gitu. Jadi pokoknya apa yang saya mulai belajar dikit-dikit, ngumpet-ngumpet. Kalau kenapa ngumpet-ngumpet belajar? Dulu lingkungan masih belum kondusif. Oh, jadi kayak kalau belajar tuh kayak malu gitu. Ngumpet gitu. Kalau aja tuh tutupannya banyak banget Ji. Oke. Gitu. Pernah pergi ke satu lokasi itu pakai sorban tuh kayak ninja Ji, pakai ninja doang sama supir gue. Tapi emang supir gue juga suka ngajarin dia juga ngaji juga gitu. Si itu ya? Ujang. Si Ujang. Sekarang jadi guru ngaji di Bogor kan. Iya, Itu dia suka ngingetin juga. Bagus juga sih ibaratnya tanaman kita kerja malah suka ngingetin. Nah, kalau sampai ngumpet, sampai kelihatan cuma mata doang biar nggak kelihatan, demi supaya citra diri nggak bergerak gitu. Cie-ciein ya. Maksudnya kan, jadi kalau misalnya urusan dekat sama agama kan lain segmennya nih. Oke, segmen. Gitu. Maksudnya buat jualan ya dulu kan gitu pikirnya kan. Gitu, kan. Lama-lama mulai kelihatan kalau udah mulai belajar gitu kan. Nah,
Satu momen tuh, kayak ketawa saya tuh kayaknya. Satu momen istri sudah mulai ngelihat kayak ada yang berbeda nih sama suami. Gitu. Mungkin dia diskusi dengan teman-temannya, kayak laki lo agak mulai ada aneh nih, postingannya udah mulai gimana gitu kan. Jadi kalau saya posting sesuatu saat di sosmed, misalnya nge-repost sebuah kajian atau mungkin hikmah dari Ustadz gitu misalnya, Ustadz bisa dia masuk kamar nih. Apa? Hijrah lebay. Aduh. Serius. Ini bini gue sendiri. Gimana? Apa hijrah lebay gitu. Itu harga diri dia gitu kan. Wah, gitu kan itu begitu kan. Sedih banget itu. Sedih banget itu. Nggak kebayang ya. Nggak kebayang. Jadi dulu kalau ada ngomongin mengenai hijab, kontra aja. Dia ini kan orangnya maksudnya nggak mudah untuk diyakinkan. Melakukan sesuatu tuh harus dengan argumen yang jelas gitu. Dia yakin, oke, gitu. Nggak main asal ngikut aja. Ini muji diri sendiri nggak sih? Apa? Nggak gampang diyakinkan, akhirnya dia yakin nikah sama Mas Hari. Kalau itu masalah selera. Makanya kemarin waktu ini intermezzo saya ada lihat masa beginian ada di rumah nih seleranya bini gua nih, aduh parah. Lu kan juga seleranya dia. Oh ya enggak, kali ini doang ya. Nah, kemudian mengenai itu kayak Jadi tadi saya mana tadi ya? Ya itu yang itu lebay. Hijrah lebay. Iya, lebay gitu. Nggak gampang diyakinkan. Nggak gampang diyakinkan. Ya. Jadi kenapa harus berhijab segala macam? Dia punya argumen ternyata. Jadi dia bahkan udah menyiapkan link yang pendapatnya berbeda. Link-linknya dikirim. Jadi misalnya saya link mengenai kajian mengenai hijab misalnya gitu. Dia udah punya balasannya. Bisa saya mungkin posting dia bisa B C D E F G A B C lagi gitu kan. Sedangkan ilmu saya masih kurang kan. Ini nge-recall-nya gimana ya balikinnya gitu kan. Nah, wah, enggak mudah. Kebayang saya perjuangannya ini enggak mudah. Nah, di situ udah mulai nih, ketika saya udah mulai milih-milih kerjaan, tambah ini lagi. Kamu tuh kepala rumah tangga, mestinya kamu tuh cari nafkah, enggak usah milih-milih lah pekerjaannya. Gitu. Gitu. Dulu ada di satu acara yang menang buka rekening bank. Gitu kan. Kalau pas saya belajar, wah ini bahaya banget gitu kan. Akhirnya kita nggak ambil gitu kan misalnya. Dia udah mulai mikir, kok kamu udah mulai nolak-nolak kerjaan yang begini-begini sih gitu. Kerjaan kan aku ada kantor, bikin sendiri aja. Walaupun nggak besar yang penting ada gitu kan. Nggak gitu juga, kamu tuh milik masyarakat gitu kan ibaratnya. Kamu tuh harus netral sama begini. Loh, ini bukan masalah netral, ini debat, diskusi. Nah ujung-ujungnya setiap ngomongin agama ribut, sampai dia keluar kata-kata, tahu nggak kalau kita ngomongin agama kita tuh udah nggak cocok gitu kan? Itu kayak film India kan? Cocok gitu. Kayak pohon nggak? Oh saya. Iya, kayak di zoom tuh gini. Sambil nggak ngomong gitu, di suara hati. Dia sudah mulai begitu, gitu kan? Astagfirullah. Apa sih? Emang. Aduh, jadi kayak drama, asli kayak drama. Kan soalnya mungkin Ustaz nggak nonton sinetron. Oh iya. Yang ngerti kan aneh tuh dia kan. Zoom. Bukan. Dia sebenarnya tidak cocok sama saya. Kan di sinetron ada gitu. Iya. Cuma ego dong. Iya. Dalam hati, situ nggak ngikut sama saya ini imam nih gitu kan. Ya, tinggal gimana mau panjang mau pendek gitu. Dia udah tantangin begitu. Pas dia tantangin begitu, saya ngerasa, waduh. Jangan dilanjutin dulu nih. Ya lagi. Mungkin ini yang salah caranya saya. Iya. Gitu kan. Ngegas juga soalnya. Mungkin cara saya gua ngegas gitu. Cara gua mungkin yang salah. Dia juga di backup banyak tim kreatif ya di belakang. Karena gue tuh orang yang beranalogi, bercari apa segala macam tuh, berargumentasi. Gue ngerasa yakin gue ini sesuatu, gue karena udah yakin kan gitu kan. Sama dia aja berani. Tapi dia ternyata punya banyak backup. Nah itu backup data segala macam. Kok jadi pinter banget nih anak nih dawatnya kan. Akhirnya kita mikir, mulai step back lagi, udah mulai mikir, waduh deh, komunikasi aja gitu. Jadi saya itu udah pasrah, saya komunikasi aja. Ya Allah, saya cuma pengen punya istri soleha. Apa sih yang salah gitu kan? Apa saya nggak pantas gitu kan? Di situ
nggak ngurusin lagi saat beliau. Saya ngurusin anak-anak saya aja gini kan. Kalau ngajak ngingetin sholat, anak saya yang ngingetin. Masya Kamu ngingetin ini gitu. Karena kalau sama saya ribut takutnya, gitu kan. Jadi anak-anak dipakai nih. Anak-anak. Jadi kita nggak Oke. terlalu komunikasi saat itu. Yang urusan agama, guys coba nggak komunikasi mengenai itu sementara. Di komunikasi ini kemudian saya ngerasa kayak kalau pengen punya si soleha, itu udah soleh belum? Itu ini ya. Akhirnya saya rapihin dulu ibadahnya tuh. Saya rapihin dulu, udah jangan ngurusin ibaratnya kayak nunjuk-nunjuk orang sih kita sendiri belum gitu kan. Pelan-pelan segala macem anak-anak, tapi tetap untuk ngingetin sholat sama anak-anak gitu kan. Kemudian perhatiannya saya tambahin. Saya kan pas waktu Rasulullah ini orang yang paling romantis gitu kan. Apalagi yang masalah tidur di balik pintu segala macam itu. Waduh. Berarti perhatian ini. Gitu. Terus mulai perhatian saya. Kalau syuting, saya suka telepon kan. Saya lagi ngapain sekarang nih? Syuting biasa gitu. Syuting juga gitu kan. Butuh apaan gitu. Aku lagi break sebentar. Saya kirimin misalnya makanan apa gimana. Atau kalau saya pulang saya tanyain gimana anak-anak. Nggak ngomongin agama, asli. Saya lebih banyak perhatian aja. Temennya ada yang jual tas nih, mau nggak? Tas apaan? Tas second. Enak aja kan. Kalau tas ahli mah aja. Tas second di mana? Pasar Senen gitu. Sekarang udah hari Rabu gitu. Nah, apa namanya? Dia tetap suzon kan? Oh Suzon, lu ngapain nih? Ngapain kok tiba-tiba berubah gini? Curiga. Kok tiba-tiba jadi berubah gini sih? Cari perhatian ya? Enggak, saya lagi belajar jadi suami yang baik. Masya Allah. Rasulullah ternyata jauh lebih baik dari ini. Jadi selama ini saya yang salah, mohon maaf. Oh, Saya atau masuk ke situ. Saya salah menerapkan sebagai suami, salah menerapkannya. Terlalu kayak keras tangan, terlalu otoriter, nggak ada komunikasi sama kamu. Maaf, saya masih banyak salah. Kita ngomong itu dulu deh. Gitu. Udah jadi banyak perhatian nih, lebih banyak perhatian segala macam. Nah ternyata di situ mulai nyari tahu. Oh, lunak Gitu. sedikit. Saya juga baru tahunya pasti acara sharing gini. Dan dia baru cerita itu. Oh di situ ternyata gitu kan. Tapi dia mulai beli hijab. Ternyata saya juga baru tahu dari cerita sharing itu kalau dia ternyata udah ngumpet-ngumpet beli hijab. Oh. Ngumpet-ngumpet tapi nggak kasih tahu saya, takut GR kan. Nggak tahu sama sekali. Sampai satu momen dia tuh kesiram air panas. Jadi dia kan multitasking Ustaz. Dia bisa ngelakuin satu hal, masuk make up sambil goreng. Multitasking, namanya wanita gitu ya. Itu gorengnya di kamar atau make upnya di dapur? Enggak tahu gitu. Misalnya lagi numis sambil gendong anak gitu kan. Enggak bercanda itu lah. Jadi kebetulan karena lo lagi mau ada pernikahan. Beliau jadi panitianya. Panitia pernikahan saudara, orang tua ke Jakarta datang. Dia bilang, dia kan suka bikin kopi, tapi yang fisik tuh yang air matang diseduh. Tuh bikinin tuh buat papa, gitu, papanya dia. Sambil ngobrol, waktu itu mau ke ulang tahun anaknya temen, malamnya baru ke resepsi. Bikin kopi gitu, sambil make up, sambil ngobrol, datang air baru matang. Gitu, nggak lihat apa gimana ke sampluk. Ke apa tuh bahasa sampluk tuh ke tangan. Apa? Senggol tangan. Senggol. Gitu. Kesiram, jebret, pas darurat buka kulit ikut semua. Allah. Kayak kepas mangga gitu. Buka semua. Wah, di situ ada yang something wrong nih ibaratnya kan gitu kan. Maksudnya apa kita yang salah apa segala macam gitu. Saya bingung ketika dia macam itu bisa di depan saya kan ada asisten saya Ustaz. Kenapa nggak disiram ke situ gitu kan? Kenapa tuh vaksin apa nggak disiram aja ke dia gitu? Lalu serius. Ustaz lagi serius. Bukan. Serem ceritanya saya. Ada. Oh iya. Nah, ketika ke rumah sakit, ternyata dia ada pikiran sendiri ke rumah sakit itu. Beberapa hal yang ternyata dia sudah lakukan semalam sebelumnya, sebelum siangnya bikin kopi itu. Jadi pas di rumah sakit kan bentol-bentol. Melepuh tuh. Itu harus dipecahin. Ada dipecahin dan nggak bisa dibius. Aduh. Harus dipecahin satu-satu tuh. Tas gitu kan. Aduh itu perih banget.
itu andai bisa digantiin face assistant saya. Bukan lo. Bukan lah. Kita juga gak berani. Jadi untuk dipecahinnya itu sesuatu yang tantangan berikutnya buat. Iya. Habis itu kan dilipat, dibungkus lagi pakai plastik yang itu tuh. Kelihatan, jadi kalau misalnya masih infeksi itu masih lengket di kulitnya itu, di plastiknya itu. Kalau udah kering lepas gitu kan. 3 hari udah ada yang kering, dibuka lagi, dia apa itu? Dikupas lagi. Dan nggak bisa dibius. Itu di momen itu dia ngerasa mikir bahwa malamnya kan semestinya dia jadi panitia pernikahan mau kompakan pakai hijab. Pakai hijab pas dia pakai nggak pantas aku pakai hijab. Simpan lah. Dia di sini mikir, Allah ini negur saya, gitu. Apa ini ditegur cuma begini aja nih, apalagi kalau ini ditegur dengan api neraka ya, aku begini aja udah nggak kuat gitu kan. Itu nangis terus. Nah ketika itu saya duduk sebelah dia gitu, ngobrolin lagi mengenai agama Kadarullah itu di TV itu tayangan kok bisa mirip dengan apa yang saya omongin, kayak slideshow, kayak disediain PowerPoint gitu. Karena kita nggak kompak sama TV-nya kan, gitu. Jadi saya ngomongin apa, ada kejadian public figure yang kecelakaan apa gitu kan, ada kejadian apa, saya ngomongin ini keluar lagi berita, bisa sama gitu. Dan di situ berubah, beliau jadi lembut apa yang saya omongin menerima sampai akhirnya ujung-ujungnya bahwa saya mau keluar dari pekerjaan saya. Saya nggak sampai sejauh itu tapi dia langsung ngomong gitu. Saya nggak nyuruh dia keluar segala macam, yang penting dia mau rapat dulu aja, gitu aja. Tapi dalam hati ketika sudah resign, mungkin saya ajak umroh, mungkin bisa rapat gitu kan. Nah, saya pikir bercanda. Nggak tahunya ketika dia selesai, udah pulang ke rumah, mau mulai kerja lagi, dia udah ngutarain itu. Ya sudah, terserah bebas aja gitu. Tapi itu pekerjaan udah 9 tahun kan? Udah 9 tahun. Jadi countdown-nya ke hari terakhirnya dia, ternyata dia baper masih. Aku 10 hari lagi, gitu kan? Seminggu lagi. Tunggu di besok lagi, tinggal besok, gitu kan? Ya udah, kalau kamu belum ini ya, aku nggak maksa. Terus kamu nggak, udah yakin. Gitu, yakin tapi masih begitu kan? Akhirnya besok kita temenin besokannya untuk datang, kita support lah ya, kalau emang, tapi kita tetap support lah gitu untuk keputusan kamu, apapun keputusan kamu gitu kan. Nah, syuting segala macam, disupport sama teman-temannya lagi kan. Tambah nggak jelas ngomong apa gitu. Ya udah, kalau misalnya nggak kuat gitu. Kuat. Itu tanggal 30 Desember saya ingat, 2017. Terus tanggal 31 Desembernya saya ajak keluarga istri liburan di Bandung, udah biar lupain aja lah. Soalnya dia kalau nonton TV acara itu baper lagi Ji. Ngeliatin lagi acaranya, baper lagi. Ya belas. Udahlah, kalau emang kamu belum ini ngomong aja, nggak apa-apa. Belum, yang penting kan intinya ini yang penting udah mendekat ke arah. Setidaknya hatinya udah ini ya. Tahun baru di Bandung. Besokan saya ajak makan siang, nggak keluar. Pas keluar udah pakai kerudung. Saya, ya Rob, kamu sekarang berjilbab, berjilbab. Kata-kata pertama keluar dari dia, Mas. Jangan diposting. Jangan diposting. Suaminya tukang posting. Semua keluar langsung gitu kali. Jangan diposting. Soalnya gini, kamu berhijab, bentar. Soalnya baru kemarin resign, sekarang udah berhijab gitu. Ya, kan kesana nanti saya maksa-maksa apa gitu kan. Tapi itu di situ saya ngerasa bahwa bukan saya yang bikin gitu, Allah nyiptain kondisi. Saya itu. Saya mau coba berapa lama itu ribut terus gak ketemu gitu kan. Ketika saya jarainnya Allah. Jalannya dibuatin sendiri gitu seolah-olah gitu. Tapi menarik Sat. Jadi waktu Ana ke rumah Mas Ari, kan ada satu konten yang Ana buat sama Shiran itu ya, ke rumah Mas Ari. Kan ada ayat kursi itu, waktu baru masuk pintu Mas Ari ada ayat kursi kan. Ana tanya, kenapa? Ana tanya alasan, Mas Ari, Benita ini kenapa nih masuk langsung ayat kursi? Yang kagetnya bukan Mas Ari yang jawab, yang jawab adalah Benita. Karena ini menunjukkan identitas kita sebagai seorang Muslim. Itu cukup ini juga,
ini Fedita yang ngomong nih gitu. Iya, bukan gue ya. Bukan Kalau gue kan ngegas. Ini dinas muslim, biar orang tahu kami adalah seorang muslim di sini. Wah, itu ajib tuh. Keren itu. Itu jauh dari dia dulu. Iya, maksudnya kan jauh kalau banget dengar ya. ceritanya antum ya tadi ya, maksudnya bagaimana beliau sekarang gitu kan. Dan sekarang kita tanya sama Ustadz mungkin ya. Waduh. Karena maksudnya Ustadz, bagaimana, tadi ada beberapa poin sih Mas, tapi ada satu poin yang ajib kalau menurut saya adalah ketika beliau udah berusaha keras, memang terkesan keras gitu ya, tapi ketika balik dan berdoa kepada Allah. Ini mungkin satu poin yang sangat sering kita lupakan mungkin. Saya langsung saya cerita tuh. Uh-uh. Tadi waktu cerita ya Allah, saya cuma pengen punya istri solehah Iya. gitu ya. Uh-uh. Apa saya nggak pantas gitu. Kemudian tiba-tiba keluar dari kamar terus sudah yang muncul tuh bidadari surga lah gitu ya. Amin. Iya kan gitu kan. Mengejutkan gitu. Jilbaban gitu. Pas hari cerita tuh saya langsung ingat kisah ini. Ini kalau masalah hijrah ya. Iya. Ingat ini kisah ibunya sahabat Abu Hurairah itu. Oh iya. Nah, kan sahabat Abu Hurairah itu kan sahabat Nabi, sudah masuk Islam ya kan, yang nantinya menjadi orang yang perawi hadis paling banyak di kalangan sahabat. Ya. Itu kan ibunya, jadi anaknya nih Abu Hurairah ini sudah masuk Islam, ibunya itu tukang menghina Nabi. Ya. Jadi kalau Abu Hurairah pulang itu wah itu habis Islam dicaci maki sama ibunya di depan Abu Hurairah dengan sengaja. Oh, pokoknya diajak Nabi dihina, Islam dihina gitu. Enggak nangis gimana tuh Abu Hurairah kan? Oh, dia begitu cinta Islam kemudian pulang kayak gitu. Maka kemudian dia sudah gimana lagi? Cara siapa lagi gitu? Datang ke Nabi, yang dilakukan apa? Minta doa. Masya Allah. Ya Rasulullah, doakan ibu saya. Semoga dapat hidayah. Nabi doanya simpel. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk pada ibunya Abu Hurairah. Itu makanya kita itu tidak pernah tahu bagaimana doa itu bekerja. Orang minta aja sama Allah gitu. Tentang hijrah, tentang cinta, tentang keluarga, tentang anak, tentang pasangan. Minta aja sama Allah. Curhat aja gitu ya. Iya, curhat aja sama Allah gitu. Kita ini nggak tahu bagaimana doa itu bekerja. Yeah. Abu Hurairah pulang, sampai pulang itu kemudian izin ketemu ibunya bilang tuh sebentar situ, jangan masuk dulu. Abu Hurairah curiga kok ada suara air gemericik mandi gitu. Begitu selesai ibunya keluar. Ibunya keluar tuh apa Mas? Ibunya keluar itu dalam keadaan habis mandi, merapikan pakaian, mengucap 2 kalimat syahadat. Oh, nggak nangis gimana Abu Hurairah kan? Iya. Datang lagi ke Nabi, nangis di depan Nabi. Tahu bersyukurnya gitu. Jadi dengerin kisah ini saya ingat betul, Masya Allah ya gitu. Agak mirip ya. Betul ya? Keluarnya udah begitu juga. Iya makanya itu. Enggak, karena selama ini juga kita kan selalu melakukan ikhtiar terus kan, kerja keras apa segala macam, tapi melupakan doa. Kan semuanya milik Allah kan. Jadi gini, ada 2 hal menarik yang saya tangkap dari kisahnya Mas Ari itu. Ada memang tadi tema doa itu. Dan itu paling mahal tuh. Karena kalau sudah urusannya hati nih Mas, wah, hati itu bukan urusan kita Mas. Itu inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman kata Nabi. Hati hamba itu ada di tangan Allah SWT. Yuqallibuha kaifa yasha. Makanya orang hari ini benci, ternyata besok cinta banget ya. Waduh. Gitu. Itu maksudnya kita nggak pernah tahu itu. Makanya mintanya sama Allah gitu. Mintanya sama Allah itu urusan hati. Jadi kalau ada yang yang belum sukses meraih hati orang itu disujudi selesai Mas. Masya Allah. Iya. Emang ada Mas Ari yang belum Jadi ada gimana? Takut kebanyakan. Mulai. Waduh, mulai lagi. Aduh. Ini live loh. Tapi Wisnu juga unik, Sir. Wisnu termasuk unik. Karena apa? Wisnu ini lebih awal dibanding saya untuk urusan kerja. Waktu beliau berubah aja, kita ngelihat sempat mikir juga ngapain juga gitu kan. Sempat kepikiran itu juga. Dulu juga pikiran gitu, Ji. Ini ngapain sih Wisnu pakai jadi anak pengajian gini sih gitu kan. Awalnya juga kan dulu gue suka kritisi gitu kan. Nah pasti terjadi pergolakan itu. Benar. Dengan istri juga pasti nggak mudah, ditaklukkan juga nggak mudah. Apalagi satu sinetron. Bareng-bareng dulu kan. Kerja bertahun-tahun. Bener. Bareng ya kan. Gitu. Temen partnernya dinikahin kan gitu. Jadi sinetronnya sukses. Kenapa?
Sinetron itu seolah-olah kayaknya perjalanan cinta mereka kira nikah beneran. Itu bahasa hijrah apa bahasa sinetron gue sih? Oh iya. Sampai yang suami istri nikah kakak adik, Sat. Adam sama Hawa suami istri, Sat. Sama keluarga jadi kakak adik, Sat. Sama Adam anaknya Hawa. Waduh. Itu ada artinya. Ada artinya. Artinya karena anak laki-laki pertama saya namakan Adam. Jadi kan manusia laki-laki pertama kan Adam. Iya. Ya kan? Perempuan pertama kan Hawa. Jadi yang lahir kedua Hawa. Wah, ini anak pertama perempuan aneh gitu kan. Namanya Hawa. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi beliau selalu milih yang pertama. Ini laki-laki pertama. Ini Jangan sampai anaknya apa pertama semua. Aduh. Ada dong. Iya. lanjut. Kita minum. Bismillah. Mulai serutnya. Mulai batuk-batuk. Mulai agak seret. Ya, anak takut ini kan pencerahan ya. Iya. Masya Allah. Sampai rumah kita agak takut masuk kamar. Masa tidur di kaset bareng kucing kan? Nah, ada satu poin lagi tadi Mas. Ya, Ini menarik nih. Kalau doa, dan kita nggak tahu gimana doa bekerja kan. Allah yuqallibuha kaifa yasha. Allah tuh membolak-balik hati orang, kita nggak tahu. Gitu kan? Nah, tapi ada satu poin lagi yang menarik adalah usaha manusiawinya Mas Ari. Ya. Saya tertarik banget dengan Mas Lembutan. Ari tidak lagi bicara tentang agama. Nggak lagi ngegas tadi itu. Ya kan? Karena buktinya ngegas malah jatuh semua itu. Iya benar. Gitu. Menariknya adalah memberi perhatian. Masya Allah. Memberi perhatian tuh. Itu memang kalau itu sih Masya Allah ya. Quran sendiri tuh, di Quran sendiri kalau bicara tentang cinta, memberi perhatian, itu banyak contoh yang menarik. Ya. Nah, contoh menarik. Nabi Muhammad tuh ahlinya kalau urusan itu. Masya Iya, Allah. Masih banget. Iya. Memberi perhatian. Iya Mas ya? Makanya istri saya suka komplain, kok kamu nggak seperti perhatian dulu gitu. Jadi ibaratnya nelayan udah dapat ikan nggak mancing lagi. Kan? Iya. Aduh. Tapi itu jadi kesulitan ini jadi precious buat kita, Ustaz. Jadi buat kami itu precious karena kita nggak mudah nih ngelewatin ini. Ini proses yang nggak cuma seminggu 2 minggu nih, bulan-bulanan gitu. Proses ini pun nggak langsung tiba-tiba jadi gitu. Dan kesulitan inilah yang bikin kita jadi menghargai proses itu. Gitu. Jadi justru jadi cerita buat kita, jadi cerita yang kita bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi sesuatu yang bisa kita bagikan bahwa nikah itu ada momen yang tentunya juga kita tuh nggak cuma buat kita hidup bareng, enggak gitu kan. Memang ada misinya, kita harus ajak dia ke yang lebih baik, udah gitu ada masanya kita pun harus dicoba gitu Ustaz ya. Bagaimana hal itu gitu. Nah itu setelah dia berhijab Ustaz, saya tuh seperti punya istri baru. Iya benar. Maksudnya orang yang berbeda. Berbeda gitu kan. Sebuah sensasi yang berbeda gitu. Maksudnya, wih saya berhijab. Dia asal berbulan-bulan itu saya ngerasa, saya ngeliatin aja gitu. Saya berhijab nih gitu. Kayak something yang gimana sih orang pengen udah dilakuin gitu. Jadi Masya Allah. kan, kayak jatuh cinta lagi gitu ya. Kayak jatuh cinta lagi sebelumnya. Apa? Enggak. Ya juga. Iya. Something new. Something. Kan ada orang kalau pernikahan monoton gitu, bosen gitu aja. Jadi seperti diberikan sesuatu something new yang merefresh hubungan kita kan. Gitu. Masya Allah. Walaupun itu menarik Mas. Ini gratisan loh ini. Gratisan gimana tuh Ustaz? Nah ini gratisan dari Allah loh ini. Oh, Masya Karena gini kan banyak juga lah, banyak orang yang tadi saling mencintai itu tiba-tiba mereka bicara cinta tuh kayak sesuatu yang sudah tadi lah kayak nelayan dapat ikan dari laut, dapat ikannya udah gitu kan. Gitu kan. Lama-lama layu juga tuh tanaman nggak disiramin tuh. Gitu kan, cinta itu tambah usia apa segala macam. Padahal Nabi Muhammad kan gitu kan, cinta tak kenal usia itu kan. Masya Allah. Iya. Nabi SAW dengan istrinya bicara tentang cinta, menunjukkan perhatiannya, kasih sayang segala macam itu nggak kenal usia loh. Ya sampai Nabi SAW, iya itu luar biasa. Dan gimana enggak lah, wong istrinya itu sampai punya kenangan sampai menjelang Nabi wafat. Iya kan, kan Rasul kan karena istri yang paling dicintainya itu adalah Aisyah. Anda kan ketika beliau sakit kan beliau minta dirawat di rumah Aisyah. Nabi minta izin ke istri-istri yang lain kan. Kata Nabi minta ngasih syarat bisa nggak saya dirawat di rumah Aisyah.
istri lain memahami juga dan Ya. mengizinkan gitu. Maka itu luar biasa. Begitu Nabi kan nanti meninggal di pangkuan Aisyah kan. Kan bayangin ya, sampai meninggal aja romantis gitu loh, Mas. Masya Allah. Masya Allah, iya, Gitu iya. deh. Gini Mas saya, coba deh. Mana yang lebih indah, meninggal di pangkuan istrinya atau meninggal di ICU dengan semua alat? Allah. Oh iya. Beda kan? Beda banget kan? Dan itu, lihat Mas, itu artinya ada upaya yang luar biasa. Dan Aisyah tuh punya kenangan gitu. Karena waktu Nabi sudah menjelang meninggal itu kan Nabi itu senang sekali bersiwak ya, bersihin gigi, bersiwak tuh. Itu pas lagi masuk ke rumah Aisyah itu saudara laki-lakinya Aisyah itu lagi bersiwak itu. Nabi ngeliat itu siwak tuh. Maka Aisyah tahu Nabi pengen siwaknya, dipotong dua tuh, siwaknya dipotong dua, terus dibersihkan, terus dikasih ke Nabi. Terus Nabi Aisyah gigit dulu, kemudian Nabi bersiwak dengan itu. Itu dikenang Mas, oleh Aisyah. Kenangannya adalah bahwa kenangan terakhir sebelum Rasul wafat itu adalah bertemunya air liurku dengan air liur beliau gitu. Itu ada kenangannya. Dikenang gitu kan, itu bekas digigit Mas. Digigit oleh Nabi SAW. Ini yang saya bilang gratisan tadi itu kan. Allah memberikan momentum untuk ke Mas Ari itu. Kan umpamanya kalau Mas Ari mencintai istrinya yang dulu, yang pertama dulu kenal ya, di dunia antah berantah itu, ya kan? Itu kan jaga cinta yang untuk sekian lama itu nggak mudah, nggak mudah. Belum lagi kalau ada aral melintang menghalangi cinta kita itu nggak mudah. Allah berikan sebuah momentum itu namanya hijrah tadi itu. Jeger gitu, begitu istri jilbaban, Mas Ari kayak ini wanita baru yang saya kenal gitu. Ada cinta baru. Gratisan itu. Itu gratisan tuh. Mas Ari nggak perlu istilahnya nggak perlu jagainnya ngasih hadiah, ngucapin apa perhatian. Nggak perlu kasih plastik gitu. Nggak perlu gitu. Dengan penting jepit. Makanya menarik. Bahwa ini menarik tentang hijrah itu. Penting kita menjadikan dan memaknai hijrah sebagai cinta baru. Masya Allah. Cinta baru. Cinta baru itu namanya hijrah. Masya Allah. Kadang-kadang udah lama itu orang tuh hambar, bosan. Itu perasaan itu kan Allah yang punya gitu kan? Itu dia. Kita dikasih bonus. Wah, gratisan itu. Gratisan itu. Benar kan? Waduh. Jadi berarti kita sekarang biar masuk sini. Nah, ini juga nggak kalah. Tadi masalah ceritanya kayaknya menarik gitu. Benar ini. Kalau gimana kan? Soalnya istrinya beliau saya tahu juga orangnya juga termasuk yang apa? Kalau ini begini dong, ini begini sama juga gitu kan. Nah, apalagi Wisnu dulu kalau ngomongin ngegasan dia juga sih sebenarnya. Nah, gimana tuh dulu? Ya, kita dengerin ya kan. Ya, jadi sebenarnya ketika waktu itu mulainya sebelum nikah, Sat. Jadi sebelum nikah tuh udah mulai proses untuk belajar, Sat. Udah mulai tertarik untuk belajar terus. Nah, ketika belajar, lucu karena ini apa nih, Sat ya? Bukan sama ibu, memang kan anak tuh pacaran sama istri kan. Terus ngobrol sama waktu itu sama Ustadz Fatih yang ngobrol kan, ngobrol. Ustadz, anak gimana ya posisi seperti ini? Ya, antum namanya apa? Pacaran, Ustadz. Oh, terus gimana ya Ustadz gitu? Ya nggak boleh kalau pacaran di dalam Islam, nggak ada gitu kan. Jadi solusinya ya ditinggalkan atau nikahi gitu. Gitu Ustadz. Iya. Langsung waktu itu saya bilang sama istri, saya bilang kita kayaknya itu waktu pas istri lagi di London malah Ustadz. Jadi istri pernah short course di London. Terus lagi sana, aneh ngomong kayak gitu. Kayaknya nanti waktu kamu pulang kita jangan ketemu dulu ya, gitu kan? Oh, kenapa? Ya nggak usah ketemu kali ya sebelum kita nikah. Saya bilang kayak gitu, Jadi kejadian akhirnya saya ngajak dia nikah memang kan. Nah, habis itu dia bilang, kamu kenapa kamu? Siapa ada cowok lain? Ada kayak gitu. Ya nggak usah ketemu dulu deh. Wah bilang, udah mulai aneh-aneh gitu kan. Maksudnya ini kenapa ya Wisnu ya? Benar-benar saya nggak mau ketemu saat sebelum maksudnya nikah baru ketemu gitu kan. Dan tapi memang ya namanya godaan ya. Tetap aja bisa ketemu gitu loh. Tetap aja bisa ketemu. Dan mulai belajar, awal belajar tuh memang sebelum nikah. Nah setelah nikah,
saya itu ada niat jadi memperdalam ilmu lebih dalam lagi, Ustaz. Tapi memang faktor anak sih, Ustaz. Memang nggak bisa dipungkiri. Faktor anak. Karena waktu nikah sama Shiren kosong sebulan. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, isi di bulan kedua. Wah, saya sujud syukur kan, karena memang saya menantikan anak banget kan, Ustaz. Tapi saya habis itu berpikir, waduh, anak saya ini harus punya bapak yang punya ilmu. Di situ langsung saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi. Memang faktor anak besar banget, karena saya nggak mau, karena kan saya baca yang kisah Umar, kan. Orang tua itu bisa durhaka juga, Oh, pada anaknya ya, pada anaknya. Bukan cuma anak yang durhaka, bukan sama punya orang tuanya. Bukan cuma anak, ternyata orang tua juga bisa durhaka salah satunya karena nggak mengajarkan Al-Quran pada anaknya. Itu dalam buat saya, ya Allah, jangan sampai saya jadi orang tua yang durhaka. Itu saya mencoba untuk belajar, memang pelan-pelan. Tapi alhamdulillah ketika belajar makin dalam, mulai ada sedikit gesekan sama istri, Zat. Di situ ketika belajar lebih dalam lagi, disitulah istri juga belum berhijab kan? Ya. Ada satu poin yang menurut saya dalam banget ketika istri ngomong, saya nggak menikahi Teguh Wisnu yang seperti ini. Wah itu dalam buat saya, Ustaz. Itu satu. Ini orang lain, bukan Teguh Wisnu ya? Iya, dibilang aku nggak nikah Teguh Wisnu yang kayak gini deh dulu. Itu kurier kali ini. Ini lagi serius sih. Ini kalau lagi ada yang naik, tiba-tiba lagi pecatan lagi ke bawah. Tadi udah ini tuh, adegannya udah mau klimaks itu. Udah siap-siap ini ya. Ya Allah, kita lanjut nggak sih? Lanjut. Ya udah, akhirnya setelah itu. Tapi pas lagi ngomong gitu gimana perasaan tuh? Wah, deg juga karena apa? Sama saat anak waktu awal-awal juga sama kayak Mas Ari juga awal-awal waktu belum belajar, tapi lebih ini lagi saat anak tuh memang benar-benar ini salah, ini nggak boleh, ini gini-gitu jadi langsung apa sih kamu dikit-dikit nggak boleh, kenapa sih? Memang nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Saya ngomongnya juga, apalagi karakternya juga karakter orang aja sebenarnya. Ngomongnya ngomong biasa dibilang marah gitu. Marah biasa, kalau marah ya biasa aja. Kamu coba marah, ini ngomong biasa, itu marah, ini nggak marah. Saya ketawa. Jadi ya gitulah ya. Cuman akhirnya ketemu sama seorang ustadz dan ustadz bilang, Ustadz ini kayaknya anak sangat butuh masukan karena istri sampai ngomong kayak gini, kaget melihat anak seperti ini. Lalu ustadz cuma hanya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Bang, antum berapa lama berapa lama belajar untuk berhijrah? Nggak sebentar sih, Ustaz. Ada setahun lebih, ada lah, Ustaz, gitu kan. Nah, antum aja perlu tahunan kan untuk belajar lebih dalam lagi. Masa istri antum harapkan besok udah berhijrah? Nggak mungkin kan? Wah iya benar, Ustaz ya. Terus cobalah sikap lebih lembut. Nah, ketika bersikap lebih lembut, waktu itu saya pulang, nggak tahu ya hari itu juga atau kapan, tapi dekat harinya saya langsung mengajak istri untuk mengajak istri yang memang dia suka banget traveling kan, Ustaz. Karena langsung bilang, kamu mau kemana sayang? Langsung dia, kenapa nih? Gitu kan? Kenapa nih? Kayak ada maunya nih. Langsung, kenapa nih? Gitu. Enggak, aku pengen ngajak kamu aja pergi. Saya emang nggak suka jalan-jalan, Ustaz saya. Saya waktu itu pernah diajak ke Perancis sama istri. Saya bilang lagi di bis, bosan nih. Emang gak suka traveling. Saya dulu emang otaknya kerja aja gitu. Nggak mau udah traveling tuh seminggu tuh kayaknya udah lama banget gitu kan. Makanya dia kaget gitu kan. Kamu kenapa gitu? Enggak, pengen ngajak kamu aja. Ngajak aku gitu. Kayaknya selama ini aku selalu deh. Jangan patahin lagi. Kamu Teguh Wisnu yang beda lagi. Keluar kamu. Ini siapa lagi di dalamnya? Ini kayak sinetron jadi. Kamu siapa? Siapa lagi? Kemarin udah beda. Ini isinya siapa lagi? Aduh ya Allah. Ya udah akhirnya setelah ngajak itu dia yang ya udah serah gitu kan. Ya kamu mau kemana gitu. Ya serah kamu mau kemana gitu. Jadi yang masih yang kayak ya gitulah gitu kan. Cuman dalam hati nggak tahu ya, saya anak tuh memang selalu berpikir laki-laki seorang pemimpin nggak boleh nih diginiin seorang sama istri gitu. Ada perasaan-perasaan gitu, cuma harus tahan
sabar ya Allah. Gitu kan. Oke, ingat kata-kata Ustadz bahwa harus lembut, harus penuh kelembutan. Akhirnya udah, alhamdulillah mencoba untuk dengan kelembutan dan segala macam. Dan banyak ada beberapa kejadian di Ustadz. Ada beberapa kejadian sehingga membuat akhirnya Shiren menerima dan dia bilang, ada satu poin sih memang ada beberapa kejadian dan akhirnya satu poin itu dia ngomong, kamu sekarang berubah ya? Berubah lagi ya? Berapa kali berubah? Berapa kali berubah? Udah berapa kali nih? Udah jadi Power Rangers ini. Power Rangers. Cuman ya intinya waktu di situ dia bilang, kamu udah berubah sekarang, kamu lebih lembut sama aku dan bla 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 segala macam. Cuman nggak sampai di situ. Adalah ketika dia akhirnya berhijab, alhamdulillah atas izin Allah berhijab. Nah, sebenarnya poin hijrahnya nggak terlalu banyak ingin saya sampaikan, tapi ada poin yang ketika istri melihat saya ini hanya berhijrah, tapi kok nggak ada sama istri itu kok nggak romantis, kok nggak gimana gitu, San. Karena waktu itu saya punya pemikiran kalau misalnya sama istri ya nafkahi lahir dan batin udah cukup, dan nggak menyakiti istri udah cukup kan. Menurut saya kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah, makanya pentingnya ilmu ya, mulianya ilmu itu ya, Masya Allah. Ketika saya belajar dan saya lihat ada satu kajian dan di situ disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling romantis. Senang ya Allah. Selama ini coba untuk ngikutin Rasulullah, coba tumbuhin jenggot gitu kan. Ternyata ada hal yang sangat dekat sama saya itu istri saya nggak bisa saya lakuin, yaitu romantis kepada istri. Dan pada saat itu saya langsung datang ke istri dan saya sampaikan, saya minta maaf, dan jujur saya waktu itu nangisnya tuh benar. Saya bilang, aduh aku minta maaf selama ini aku kira bla 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 segala macam, cuman poinnya adalah maafin aku ya, aku nggak romantis sama kamu gitu. Dan istri cuma bilang, iya saya nggak apa-apa, aku cuma butuh perhatian kamu. Aduh. Itu kayak berarti gue nggak perhatian selama ini gitu kan. Ya udah, akhirnya ternyata Masya Allah, maksudnya ini kita kan ngomong hijrah, antara hijrah dan cinta gitu. Maksudnya, nah cinta ini ternyata ketika kita belajar, kita semakin cinta sama istri kita. Ada beberapa ilmu-ilmu yang membuat saya pikir, wah ya Allah, Islam tuh memang ya, Islam lengkap, semua kita diajarin di sini. Buat apa cari ilmu yang lain, ini udah lengkap semuanya gitu loh. Betul. Sampai ilmu kepada sama istri, pernikahan itu udah ada semua. Contohnya udah ada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad begitu romantis pada istrinya. Naik ke unta aja disuruh udah injek pahanya untuk naik gitu kan. Saya buka pintu pada istri aja ke mobil aja gengsi dulu, Ustaz. Gitu ya. Oh, diledekin teman-teman. Babunya. Gak laki-laki ya? Iya, gak laki-laki lo babunya gitu-gitu. Akhirnya itu terpatahkan ketika tahu romantisnya seorang Rasulullah SAW. Berhenti, itu benar nggak saya menghentikan pasukan perang hanya untuk mencarikan kalung? Oh iya, menghentikan perang, Ji. Bukan menghentikan perang, menghentikan pasukan perang. Berhenti dulu, cari kalung istri. Saya disuruh berhenti lagi naik mobil. Istri bilang, yang bapaknya enak. Udah macet udah. Suruh cari apa? Ini bukan lagi mau perang. Itu laki-laki kali ya? Laki-laki. Suruh berhenti untuk beli bapau. Nggak mau, kenapa macet? Ini pasukan perang diberhentiin. Cari kalungnya jatuh. Ya Allah, itu benar-benar dalam buat saya. Karena saya mencoba untuk romantis, walaupun nggak istiqomah kadang-kadang, Ustaz ya. Nggak romantis terus, tiba-tiba futur lagi untuk masalah romantis ini gitu, futur lagi, istri bilang lagi. Itu ada pelajaran mahal loh. Apa tuh, Ustaz? Yang berhentikan pasukan tuh. Gimana tuh? Boleh, Ustaz? Enggak, ini saya tambahin dikit ini karena pelajarannya mahal banget tentang cinta itu ya. Itu kan memang ini ya, pasukan diberhentikan Nabi. Tadinya sebenarnya mau segera berangkat, Aisyah ngeluh kalungnya hilang. Coba pikirin tuh. Itu kan mau perang tuh. Ngapain juga dia pakai kalung lah, berhias lah. Pesannya apa buat kita tuh? Tentang wanita itu kan. Malah dalam riwayat, ada salah satu perjalanan Aisyah yang kalung hilang itu kalung Aisyah minjem dari Asma, dari saudarinya. Jadi sampai harus minjem kalung untuk berhias, mau menemani suaminya, bukan mau jalan-jalan, mau perang. Demi untuk bikin suaminya terlihat indah di mata. Makanya gitu tuh, Mas. Ini kita laki-laki perlu belajar tuh. Walaupun suaminya niatnya jihad, Mas. Suaminya lagi tugas kemana? Lagi kerja ke luar negeri.
Kalau istri diajak, buat istri itu jalan-jalan. Ya Allah. Karena suami mau jihad, mau perang loh, mau perang bukan mau jalan-jalan. Tapi bagaikan jalan-jalan. Iya, buat wanita mah pinjam, kalau perlu pinjam kalung ya kan. Jadi apa pinjam kalung? Kan suami gue menang kok. Iya. Banyak nggak sih? Ya Rasulullah gitu kan. Jadi pasti menang nih kayaknya. Nah, yang mahal Mas, yang saya harus belajar, kita semua harus belajar itu adalah bagaimana Nabi itu sangat memahami hati wanita. Dan jadi bukan cuma anak-anak bucin hari ini yang ngomongin tentang Nabi itu ahli sekali. Coba tadi contohnya. Sampai Nabi harus, yaudah pasukan jangan bergerak dulu. Cari dulu kalungnya Aisyah. Bayangin loh, dia berusaha sekuat tenaga untuk sampai pakai kalung. Terus sekarang kalungnya jatuh hilang. Itu penting ininya. Berarti kan penting banget. Buat Nabi nggak penting. Buat pasukan apalagi ya kan. Makanya waktu nunggu nyari kalung tuh, Nabi ketiduran. Itu kisah lengkap ya. Nabi ketiduran. Tidur di pangkuan Aisyah tuh. Mungkin lelah kali itu tidur pangkuan Aisyah. Abu Bakar bapaknya Aisyah kan datang. Karena lihat Rasul lagi tidur tuh nggak berani ngomong keras. Cuma ini di apa tuh bagian belakang Aisyah itu ditusuk bapaknya. Gara-gara kamu nih. Pasukan berhenti. Jadi berarti dia memanjakan istrinya banget Rasulullah. Iya, coba bayangkan gitu ya. Wah, harus belajar gitu. Tentang cinta harus belajar Mas gitu. Jadi sampai sang ayah sendiri kan nggak nyaman itu. Ini pasukan besar ini gara-gara kamu. Cuma urusan kalung gitu. Waduh. Itu kan saking memang Abu Bakar tahu persis Nabi itu begitu perhatian pada istrinya kan. Iya. Tadi itu nampaknya emang Harus belajar. Kita harus belajar semua nih kaum laki-laki untuk masalah perhatian. Karena kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang urusan buat laki-laki sepele banget lah gitu. Iya. Bakpo contohnya. Itu. Ini pasukan perang berhenti. Ini gara-gara macet. Tapi andai istri-istri ini dengar cerita ini, itu tambah sama Rasulullah tambah gimana gitu. Makanya tadi anak bilang gini, maksudnya gini, ketika futur yang nggak istiqomah kan romantisnya Ustaz. Ya kan nggak istiqomah nih. Tiba-tiba yang kamu nggak mau nonton lagi itu kajian yang romantis itu. Udah mulai gitu. Soalnya udah nggak romantis. Jadi ada namanya futur romantis. Futur romantis. Ini yang pernah kejadian itu yang nggak penting bagi kita, tapi penting buat dia. Oh sangat. Contohnya mau pengajian baju nge-matching aja nggak jadi jalan. Makanya saya, oke matching dulu saya tungguin gitu kan. Itu berarti penting, soalnya penting. Iya. Buat kita mungkin nggak penting, buat istri penting. Tapi belajar penting juga. Nanti mau tak sampein juga nih sama Shiren. Apa tadi yang kemanapun suami ajak itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Bahasanya yang makan bakso yuk. Itu jalan-jalan. Oh, iya. Gitu Ustaz ya? Jalan-jalan. Masya Allah. Ini pernah loh Ji. Antum nih, antum kan nggak seneng jalan-jalan tuh. Iya Ustaz. Ya kan kemana kan kerja. Kalau istri ikut itu buat istri mah jalan-jalan. Nanti mau serius kerja sampai mikir gitu kan. Berarti sama kayak anak saja. Gimana tuh anak? Anak juga kalau kita ajak kita kerja di mana dia jalan-jalan. Oh. Itu makanya itu Islam tuh sampai ngajari tentang bagaimana kan memahami hati. Memahami. Itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah gitu. Jadi makanya itu luar biasa. Dan tadi contohnya banyak urusan makanan tuh. Makanan kadang-kadang buat laki-laki ya kita ini kan sepele kali nggak ada beli aja situ beli. Aja, gitu. Udah nanti olahan online aja ntar. Gitu kan. Tapi dapat hikmah juga. Besok kalau istri pergi sama kita, kalau pakai kalung yang gede, jadi jatuh ketahuan. Blenteng lah ini. Jadi kita nggak perlu berhenti apa-apa. Ini jatuh nih. Itu kalau mau jam dinding. Makanya. Tapi Masya Allah, maksudnya pentingnya sebuah ilmu tuh sampai kita tuh sama istri tuh jadi saling memahami satu sama lain. Apalagi terutama yang itu yang nggak bisa dipungkiri adalah jadi tahu hak dan kewajiban suami dan istri gitu. Itu sangat penting ya Zad ya. Karena selama ini kan saya sama istri kan waktu belum belajar Zad, itu argumen masing-masing gitu. Wah gini yang kamu coba bayangin masa kayak gini. Jadi kita argumentasi masing-masing gitu. Setelah kita tahu kan udah ada, ini udah diajarin semua kok. Nanti ini berarti ngeliat, oh iya salah aku ya. Oh iya. Jadi iya banyak itu tadi kan banyak laki-laki itu menggunakan kata kan aku pemimpinnya. Iya.
Ya, Nah, tadi itu kan. satu. Ya, dan kata itu nggak pernah berhasil. Iya benar. Kata Iya, itu kalau keluar dari laki-laki ke perempuan ke istrinya, saya kok melihat itu sering gagal untuk dia memasukkan atau meyakinkan istrinya. Karena justru menurut saya laki-laki sebagai pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik itu justru tidak pernah mengeluarkan kalimat itu. Oh iya. Tetapi istri bisa merasakan secara tindakan bahwa engkau memang pemimpin yang baik. Kawam nih Ustaz ya. Kawam itu. Ya, nah, belajar juga. Jadi nggak perlu bilang aku kan pemimpin, nggak perlu gitu. Jadi butuh pengakuan gitu karena nggak dianggap. Seorang pemimpin tidak mau mendeklar kalau dia seorang pemimpin gitu. Dia maksudnya ya emang kamu pemimpin aku kalau gitu kan. Udah nurut aja maksudnya. Iya. Sebenarnya kalau kayak kita keteladanan ya berarti ya, keteladanan gitu. Kayak kita nih apalagi istri juga bekerja kan dulu kan. Iya. Istri juga bekerja. Ketika dia bilang misalnya aku pemimpin, so what gitu. Bisa dari kerja sendiri. Iya. Saya alhamdulillah saat istri saya juga pinter nyari duit juga. Jadi, sama. Jadi uang saya umpetin di mana aja tahu. Pinter nyari ya. Pinter nyari duit teman-teman. Gitu. Jadi memang ini kata ini nggak bisa jadi kartu truf. Iya benar. Iya. Enggak maksudnya apalagi ya kita nggak bisa pungkiri saat istri-istri kita ini kan maksudnya memang dulu sebelum nikah juga bisa ada income sendiri Zat. Iya kan. Jadi ya waktu nikah juga nah ini juga Zat, ini juga mungkin jadi mungkin bisa kita bahas sedikit waktu saya tuh dulu beberapa kali ada masalah ketika istri masih syuting Zat. Ketika syuting sinetron itu kan pulang jam 11 malam. Jam ya itu kan saya yang gendong, kadang-kadang saya gendong Adam masih kecil kan, kamu pulang kamu ini anak kamu gimana nangis nih gitu. Cuman kan jadi ya kan aku syuting gitu lah sadar. Nah cuman poinnya adalah yang tadi itu karena kita nggak ada ilmunya jadi kan yang ada kan menang-menangan gitu loh. Cuman tanpa harus ini ketika Sharon mencoba untuk mulai belajar lagi, Sharon tanpa saya suruh berhenti sendiri Zat. Jadi mirip juga ya kayak gue ya, mau pengen minta berhenti sendiri gitu. Iya berhenti. Maksudnya bukan berhenti pokoknya sinetron ya. Karena dia tahu bahwa waktu itu berharga banget. Apalagi anak kan peran ibu ya Zat. Peran ibu tuh begitu penting gitu loh. Yang harusnya cari nafkah kan aneh. Yang keluar cari nafkah untuk keluarga, istri ya jadi anak. Berarti sama tuh ya. Agak mirip ya di mana keputusan tuh datang sendiri gitu. Itu makanya tadi kan laki-laki yang harus mengeluarkan kalimat aku nih pemimpin itu pemimpin gagal. Iya. Iya. Ternyata perempuan juga gitu. Begitu kamu urus anak dong. Jangan sibuk bekerja gitu kan. Itu juga ternyata gagal juga kan. Jadi ibu. Bahkan tidak pernah nyuruh malah aku berhenti kerja deh. Iya. Itu ternyata bahan bakar dia untuk berani memutuskan itu. Iya. Ketemu dua kata kunci tadi. Perhatian dan doa tadi itu. Masya Allah. Doa, iya benar. Doa juga benar. Perhatian dan doa itu. Iya, Masya Allah ya. Benar berhenti kerja nggak kita suruh. Iya. Berhenti pas kita minta-minta nggak mau, pas kita. Sama hijab juga gitu. Saya nggak maksain nggak bukan bilang kamu awal-awal memang yang tadi saya bilang hijab nggak boleh, ini dosa segala macam. Malah nggak masuk kan? Nggak masuk. Nggak berhasil kan? Saya diam aja. Saya cuma bilang kalau misalnya dia pakai apa namanya kalau sholat mukena. Ya Allah, istriku cantik banget ya. Saya cuma bilang kayak gitu aja dan setiap foto saya nggak pernah upload kalau dia nggak pakai ini hijab gitu kan. Tapi ketika pakai kerudung mukena sholat, saya upload. Maksudnya saya tunjukin kalau gitu pelan-pelan. Dan saya bilang maksudnya saya puji Sharon gitu. Kalau mungkin saya bilang kalau pakai mukena cantik banget ya, Masya Allah kamu gitu. Kamu kenapa sih kalau tiap aku pakai mukena doang yang dibilang cantik gitu. Enggak, emang kamu cantik kalau kayak gitu. Cuma lama-lama akhirnya tanpa saya suruh, Masya Allah ya, semua ada jalannya. Semua jalannya. Sempat sakit saat istri saya itu. Sakitnya tuh benar-benar sampai masuk rumah sakit kan. Masuk rumah sakit. Terus semua tuh diatur. Ketemu sama Oki. Oki Setiana Dewi, ketemu ngobrol sama Oki. Bla bla bla. Dan dia ada keinget satu hal Zat. Waktu Sharon sholat ngaji gitu. Cuman ada saya cuma bukan nyentil, saya cuma ngomong, kamu Masya Allah ya sholatnya ini nggak pernah tinggal, kamu juga ngaji, berbakti sama orang tua. Tapi kebayang nggak sih sayang kalau misalnya ketika kamu meninggal,
ada satu kewajiban yang belum kamu lakuin, tutup aurat gitu. Tapi nggak yang gini-gini, cuman iya ya sayangnya, iya. Cuma gitu aja, nggak yang makanya kamu berhijab belum, nggak kayak gitu. Cuman ngobrol santai lah gitu kan. Karena dia tahu kalau nggak berhijab itu dosa, nggak nutup aurat itu dosa. Sebenarnya tahu sebenarnya. Dia tahu itu gitu loh. Dan Anda yakin juga, Anita juga tahu kan itu. Kan itu lebih ketarikan dari pergaulan dan pekerjaan kan itu. Dia tahu itu. Cuman dia cuma ngomong itu, dan waktu dia lagi sakit itu terngiang-ngiang kata dia. Ya Allah. Karena dia ngerasa ini sakit kayak apa? Aku sama mirip-mirip ya. Ada punya kisah sama sih nih. Mirip-mirip ya. Dia ngerasa malah mau mati, Sat. Dia mau mati ya. Karena waktu itu lagi sakit, benar-benar sakit. Waktu itu sakit. Gitu. Dan di situ dia terbilang, aku terngiang-ngiang kata-kata kamu waktu kita diskusi waktu itu. Nah itu Mas. Itulah kenapa ya. Dialog, Sat. Ada dialog. Iya, dialog, nasihat. Terutama kalau dari suami ke istri ya. Itu kan sesuatu yang memang sampaikan aja terus. Karena kita tidak tahu dari 10 kalimat umpamanya, kita tidak tahu kalimat mana yang menghadirkan hidayah. Iya. Kayak doa berarti, Sat ya? Iya, jangan pernah berhenti memang. Karena ternyata dari semua obrolan itu ternyata detik waktu diobrolkan dia nggak bekerja tuh. Tapi Allah kasih dia momentum yang ternyata itu bekerja. Itu hikmah semua. Hikmah semua itu. Berarti penting dialog tuh penting banget ya, Sat? Dialog suami istri itu sangat. Nabi itu orang yang sangat rajin dialog sama istrinya. Ini ada satu rahasia menarik nih dari Nabi SAW. Di antaranya adalah untuk merawat cinta. Untuk merawat cinta itu dalam Islam ya, sebenarnya begadang malam itu nggak boleh. Iya. Ya kan? Iya. Berhenti begadang mungkin. Iya, berhenti begadang ya kan. Iya, gimana tuh? Ini baru nih. Iya, ini begadang malam itu sebenarnya Indonesia nggak boleh. Waktu itu gini, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi itu kan punya beberapa orang ponakan, ya kan? Dan Aisyah dekat sekali. Suatu hari itu salah satu ponakannya ini nginep di rumah Aisyah, bawa temannya, kemudian habis sholat Isya tuh ngobrol. Habis sholat Isya di masjid, ngobrol gitu. Aisyah negur, dia berkata begini radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tidak begini cara Nabi menghabiskan malam. Nabi itu tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka begadang melek setelah Isya. Langsung tidur. Itu kalimat Rasul tuh. Nah, tapi ada yang menarik, Mas. Jadi secara umum konsep begadang dalam Islam itu enggak ada. Ya. Tapi ternyata ada begadang yang itu dibolehkan. Yang menarik adalah lihat ya. Ada 3 hal tuh. Yang 2 hal itu Masya Allah kita akan bilang, oh ya jelas lah kalau itu pasti penting harus begadang. Satu, kalau ada urusan umat. Maunya itu urusan umat yang harus segera dibicarakan, apalagi harus segera putus malam ini kan mau nggak mau. Yang kedua namanya bab as-samar fil fiqh, bab begadang malam untuk ilmu. Oh, Masya Allah. Nah, ini lagi ngaji. Kita ngaji kan? Iya. Bab begadang malam untuk ilmu. Oke, kan jelas ya, 1 untuk keumatan, 2 untuk ilmu. Yang menarik yang ketiga, kita nggak duga itu. Bagaimana cara Islam menjaga, memelihara dan merawat cinta suami istri. Bab as-samar baina zaujain. Bab begadang malam antara suami istri. Itu hadisnya adalah ngobrolnya Nabi dengan Aisyah. Masya Allah. Di mana Aisyah bercerita panjang tentang jenis-jenis suami, gitu ya. Para istri-istri kumpul pada ngomongin suami masing-masing, ceritanya panjang, Nabi dengerin, nggak disela sama sekali. Masya Allah. Wah, kita harus belajar banyak sama Nabi lah tentang cinta. Kita juga dengar sih sebenarnya, tapi tidur ya. Kalau udah malam. Kalau nggak salah 25.000 kata per hari kan. Bayangin, kalau stoknya seharian lagi diem, nanti kan sini bakal panjang. Menjelang tidur ya. Bisa tiduran tuh. Waduh, benar juga ya. Itu Masya Allah berarti. Berarti benar dengar Ustaz ya? Enggak, maksudnya dengar aja dulu, Nabi nggak memutus sama sekali. Dengarkan Nabi rasa sama gitu. Dan yang menarik tadi, begadang malam itu yang sebenarnya dalam Islam tidak diizinkan, ternyata yang diizinkan itu diantaranya adalah begadang malamnya antara suami istri. Ya. Tadi demi merawat cinta itu. Berarti salah satu poin merawat cinta itu adalah dialog yang ngobrol malam. Ngobrol malam itu. Ngobrol malam. Oke. Ngobrol malam.
Kasihan yang masih jomblo baru 2 poin doang Baru begadang. 2 poin ya. Begadang ya. Bisa ngobrol Nanti sama kita- bantal. Iya. Oh jadi begadang itu nggak boleh, bahkan untuk suami istri jadi berpahala malah. Ih, jelas. Jelas dicontohkan itu. By the way, kita ada pertanyaan buat ini nggak sih live ini? Ada. Masya Allah, Masya Allah. Ada ya? Udah jam 10 ini. Udah jam 10 ya? Oh nih, iya. Kita mau ngobrol sama istri soalnya. Iya, ngobrol. Pulang ngobrol sama isi nih ya. Seharian kita tinggalin. Iya makanya. Dia gara-gara satu ngomong langsung, waduh harus sering-sering ngobrol nih sama istri. Iya. Gitu kan? Dia Jangan masuk kamar. Ini Kalau malam ngobrol bahasa Korea, Ji. Kalau saya lagi nonton drakor. Harus ya, baca dong. apa Sar gimana? Ada pertanyaan atau kita Gimana? Gimana nih? Oh, cukup ya. Udah cukup kali ya. Masya Ustaz Allah. jazakallah khair Ustaz ya. Barakallahu Masya Allah. fikum. Ini Indah. Masya Allah. Kapan-kapan boleh lagi ya Ustaz ya? Justru Ji, Masalah. kita nggak tahu apa yang kita alami ini ada hikmah di baliknya. Itu kan kita ngerasanya mungkin bagian dari perjalanan kita ngelewatin itu, ternyata ada hikmah-hikmah di balik itu yang baru kita dengar kan Ustaz ya. Iya. Ternyata ada nilai ini, pernah ada kejadian ini. Dan ternyata baru tahu kalau sama antum tuh ada sedikit kemiripan gitu ya. Iya, Ada. banyak miripnya tuh ternyata. Banyak betul mirip. ini. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Jazakallah khair. Ustaz. Indah, barakallahu Masya fikum. Allah. Barakallahu fiik. Kemudian ini ya, Allah jaga cinta-cinta kita ini kan. Amin. Ya kan? Itu supaya dia terus bermekaran. Amin. Dia Ya, suatu saat kayak perlu sama istri-istri nih kita. Sama istri maksudnya. Sama istri-istri itu akan masuk istri. Iya. Maksudnya berjalan. Timbang tidur sama keset tadi. Keset sama kucing Ustaz. Bukan sama keset ya. Khairan insyaallah, luar Sehat, biasa ya. jazakallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ustaz langsung. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, Ustaz mungkin yang akan menutup dengan doa dari Ustaz Iya. untuk kita, dan juga Oh kepada gitu. yang menyaksikan acara ini kan. Iya. Ya doa untuk kita biar sama-sama bisa Ya. doa apa yang paling pantas untuk kita bisa menjaga. Walaupun begini tetap Masya Allah. setelah hijrah atau juga mungkin sama-sama mendekat ke jalan Allah, cobaan juga nggak berhenti Ustaz, ya kan tetap jalan terus cobaan mah. Iya. Gitu. Iya. Bagaimana kita saling menguatkan gitu. Insya Allah. Kita tutup dengan doa ya, karena ada doa itu yang ternyata diajarkan untuk kita minta cintanya Allah, Masya Allah. dan kemudian kita minta cintanya siapapun yang mencintai Allah, termasuk pasangan kita, anak-anak kita. Itu kalau kita minta cintanya, kalau mereka mencintai Allah, kita minta cintanya, dan mencintai apapun amal yang bisa membuat kita cinta sama Allah. Kita harus minta itu, gitu ya. Dan kita minta supaya hati kita yang berbolak-balik itu diteguhkan di atas cinta Allah, di atas agama, insyaallah. Ya, itu dengan doa itu ya. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majelis Mas. Baik, Ya. insyaallah. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdik. bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Baik. Masya Allah.